Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar 24 Mei 2022. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-9, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merubek jiwa. Ayat yang ke-10, jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar. Kita ambil poin yang di ayat ke-9 ini, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Di sini kita belajar bahwa betapa pentingnya kita terhadap teman-teman akrab kita, betapa pentingnya kita menghargai sebuah persaudaraan atau pertemanan akrab kita terhadap saudara-saudara kita. Di sini disebutkan bahwa minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Ini menggambarkan bahwa ketika kita saling berbagi nasihat di dalam Tuhan, nasihat-nasihat yang positif dalam kehidupan kita, kita saling berbagi pengalaman ketika kita ditolong oleh Tuhan, ketika kita mendapatkan mujizat Tuhan, atau kita mendapatkan masalah atau apapun, betapa pentingnya kita berbagi nasihat dengan saudara-saudara, terutama saudara akrab kita, saudara-saudara. Nah, minyak dan wangi-wangian menggambarkan bahwa sesuatu yang harum. Jadi betapa senangnya kita berbagi sebuah nasihat atau berbagi sebuah kesaksian hidup kita terhadap teman-teman kita. Kita saling berbagi pengalaman-pengalaman hidup kita. Saya rasa itu lebih menyukakan hati saudara-saudara, bukan karena keakraban kita, namun nasihat-nasihat yang berada di dalam masing-masing hidup kita, yang kita dengarkan dari teman-teman akrab kita, atau bahkan kita membagikan kesaksian yang didengarkan oleh teman akrab kita, itu yang akan menggambarkan seperti minyak dan wangi-wangian yang dapat menghibur dan menyukakan hati, memberikan kekuatan juga kepada kita. Kita akan belajar di dalam ayat yang ke-10. Di sini menyebutkan bahwa jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar di dalam ayat yang ke-10 ini bahwa betapa pentingnya kita menghargai sebuah persahabatan, betapa pentingnya kita menghargai sebuah keakraban terhadap teman kita. Ketika kita mengalami sebuah permasalahan atau sebuah cobaan di dalam hidup kita, tidak ada salahnya kita menempatkan saudara kita atau teman akrab kita sebagai sesuatu tempat untuk mencurahkan hati. Tentunya teman kita adalah teman yang benar-benar bisa menguatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa membantu kita, memberikan nasihat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan di perikop ayat ini kita belajar bahwa betapa pentingnya kita menghargai sebuah keakraban terhadap teman akrab kita. Nasihat-nasihat yang mereka nasihatkan kepada kita itu adalah sangat penting, karena
itu bisa memberikan sebuah masukan positif buat kita. Tentunya adalah masukan-masukan yang berdasarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan bahwa lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Nah, di sini menggambarkan bahwa terkadang kita terhadap saudara-saudara kita itu kita bisa dibilang saudara ya, tetapi belum tentu saudara itu bisa memberikan sesuatu yang positif terhadap kita. Belum tentu saudara kita memberikan sesuatu yang benar-benar menguatkan kita. Terkadang teman akrab kita, teman dekat kita yang bisa membawa kita ke dalam sebuah nasihat-nasihat yang positif di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih di sini menggambarkan bahwa kita harus dekat dengan sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan kita memposisikan sebagai seorang sahabat atau teman akrab, kita harus memberikan dampak yang positif terhadap teman-teman kita, saudara-saudara. Demikian juga sebaliknya, bahwa kita harus merespon nasihat-nasihat apabila kita sedang mencurahkan hati, apabila kita ada masalah atau persoalan di dalam hidup kita terhadap teman-teman atau sahabat-sahabat kita, saudara-saudara. Nah, dengan kita bacanya di ayat yang ke-9 dan 10 ini, saudara, saya yakin dan percaya bahwa satu poin penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa betapa pentingnya kita mendengar nasihat dari sahabat-sahabat kita, betapa pentingnya kita berbagi nasihat terhadap sahabat-sahabat akrab kita, saudara-saudara. Dan demikian juga kita saling menguatkan di dalam hidup kita. Apabila kita sudah pernah ditolong oleh Tuhan, apabila kita sudah mengalami mujizat Tuhan, jangan lupa kita juga harus berbagi nasihat terhadap sahabat-sahabat kita. Kita juga harus bisa saling menguatkan terhadap sahabat atau saudara kita. Dan saudara, kita tahu bahwa setiap kita ada persoalan, setiap kita ada masalah, janganlah kita datang hanya pada waktu kita dalam keadaan ada masalah atau ada persoalan apapun, tetapi ini mengingatkan juga terhadap kita bahwa kita harus datang kepada Tuhan di semua kondisi kehidupan kita, saudara. Baik itu kita terpuruk atau kita dalam keadaan baik, kita harus setia terhadap Tuhan, saudara. Kita harus sering datang kepada Tuhan, dan kita harus membangun keintiman dengan Tuhan seperti keintiman kita terhadap sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita, seperti ilustrasi tadi yang sudah kita bahas, saudara-saudara. Baik, terima kasih saudara-saudara. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada saat ini, dan mari kita berdoa, saudara-saudara, biarlah firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama pada saat ini boleh menguatkan hati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada saat hari ini ya Bapa, di mana di dalam Amsal Tuhan pasal yang ke-27 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 mengajarkan kita bahwa betapa pentingnya kita berbagi nasihat ya Tuhan, betapa pentingnya kita menghargai sebuah persahabatan Tuhan, yang dimana kita harus saling menguatkan